Film ini menceritakan tentang mantan gangster legendaris yang kini hidup tenang. Namun, dia harus kembali menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya ketika keluarganya terancam dalam bahaya. Selamat datang di channel Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film Unstoppable. Cerita dimulai di sebuah pasar dengan memperlihatkan Don Lee alias Ma Dong-soo alias Doksu, yang saat itu terlihat dia menjadi kuli panggul di pasar sana. Kemudian kita diperlihatkan ketua preman pasar di sana yang bernama Mr. Hang yang selalu menagih japrem para pedagang di sana. Mr. Hang ternyata belum membayar upah kerja Doksu atas jasa pengirimannya selama berbulan-bulan. Tapi Doksu masih bisa bersabar menunggu iktikat baik dari Mr. Hang untuk membayarnya. Tak lama, Doksu mendapatkan sebuah telepon dari seorang kenalan lamanya yang mengajaknya berinvestasi pada bisnis kepiting Alaska. Yang digadang-gadang apabila Doksu mau berinvestasi pada kepiting Alaska tersebut, maka dia akan mendapatkan untung yang sangat besar. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Doksu pun menjemput istrinya yang bernama Jisoo. Nampaknya Doksu tidak enak hati memberitahu istrinya karena menginvestasikan seluruh uang tabungannya di saat ekonomi mereka sangat sulit dan hutang di mana-mana. Terpaksa ia pun mengurungkan niatnya memberitahukan istrinya akan investasi tersebut. Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan orang yang bernama Kitae. Di sana, Kitae sedang berada di sebuah apartemen bertujuan untuk menagih hutang dari si bapak parubaya yang ada di sana. Namun karena si bapak tua itu belum mempunyai uang, lantas Kitae pun tanpa basa-basi menghajar si bapak tua tersebut dengan sadis dan brutal. Namun saat Kitae akan menghabisi si bapak tua tersebut, tiba-tiba anak perempuan sematawayangnya pun pulang dan melihat mereka yang sedang menyiksa ayahnya. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi si bapak tua, namun dia membawa anaknya sebagai pertukaran atas hutang-hutang tersebut. Di perjalanan, tidak sengaja anak buah Kitae malah menabrak mobil milik Doksu. Doksu pun turun dari mobilnya dan dia hanya meminta mereka untuk bersedia dipoto dan membuat laporan untuk mengklaim garansi mobilnya secara baik-baik. Namun, anak buah Kitae malah melemparkan beberapa lembar uang kepada Doksu. Dan istrinya Jisoo yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu pun tidak terima. Lantas, ia pun turun dari mobil dan memaki-maki anak buah Kitae. Kitae yang melihat keributan itu pun langsung turun dan dia lantas menghajar anak buahnya. Kitae juga meminta maaf atas perlakuan tidak sopan anak buahnya. Tapi di sana, Kitae sepertinya tertarik dengan istri Doksu. Setelah kejadian itu, Doksu pun mendatangi Mr. Hang di kediamannya. Dia bertujuan meminta upah berbulan-bulan yang belum dibayarkan. Dengan rendah hati, Doksu pun memintanya karena sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari. Namun, Mr. Hang malah beralasan tidak mempunyai uang dan hanya memberi sebagian kecil dari upah Doksu. Mau tidak mau, Doksu pun menerima uang tersebut walaupun hanya sedikit. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Doksu bersama temannya yang bernama Chun-sik menunggu kabar tentang kepiting Alaska. Tapi ketika ketua park memberi kabar kepada Doksu, dia malah mengabarkan bahwasanya kapal pengangkut kepiting Alaska tersebut harus ditahan di Laut Cina karena berbagai alasan. Dan sepertinya mereka pun baru menyadari mereka telah ditipu oleh investasi tersebut. Malam harinya, Doksu pun mengajak Jisoo untuk pergi makan malam di sebuah restoran yang terlihat mewah. Dia datang ke sana untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Di sana, Doksu pun memesan seekor kepiting Alaska, tapi ketika Doksu hendak menyuapi Jisoo, Jisoo malah tiba-tiba membahas perceraian dengan alasan ekonomi mereka yang sangat sulit. Bahkan, rumah mereka akan disita oleh pihak bank akibat tunggakan cicilan yang terlalu lama. Di saat itu juga, Doksu meyakinkan Jisoo untuk tidak khawatir tentang keuangan mereka.
Karena Doksu telah melakukan investasi besar-besaran untuk bisnis kepiting Alaska yang akan membuat keadaan ekonomi mereka segera membaik. Namun, mendengar itu semua, Jisoo jadi semakin marah kepada Doksu karena telah bermain-main hal yang tidak pasti di kala keadaan ekonomi mereka yang sedang memburuk. 뭐? 야 감독장! Jisoo pun akhirnya pulang ke rumah sendirian dan meninggalkan Doksu di restoran. Di malam itu, walaupun awalnya Jisoo sangat marah dengan Doksu, tapi ia nampaknya masih mencintai Doksu dan kemudian meminta Doksu untuk segera pulang ke rumah. Doksu pun sangat senang mendengar hal tersebut. Namun, saat Jisoo sedang menunggu Doksu sendirian di rumah, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan mendobrak masuk ke rumah mereka. Setibanya di rumah, Doksu pun sangat terkejut akan keadaan rumahnya yang sudah berantakan dan melihat jendela rumahnya yang sudah dijebol. Doksu pun lantas panik dan mencari Jisoo kemana-mana, namun tidak kunjung menemukannya. Doksu kemudian langsung melaporkan penculikan istrinya itu kepada pihak kepolisian. Namun sayangnya, polisi tidak bisa menemukan bukti apa-apa karena ternyata CCTV di sekitar area itu sudah disabotase sebelum mereka menculik Jisoo. Namun, tidak disangka, tiba-tiba Kitai sendiri langsung menelpon Doksu. Ia mengatakan agar tidak melanjutkan laporannya atau ia akan membunuh Jisoo. Kitai pun melakukan penawaran untuk mereka bisa bertemu secara langsung dan membicarakan semuanya. Keesokan harinya, Doksu pun pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Kitai. Setelah menunggu selama berjam-jam, Kitai pun tidak kunjung muncul. Hingga akhirnya Kitai menghubungi Doksu bahwa dia tidak bisa menemuinya, tetapi dia memberikan uang yang sangat banyak di dalam tas yang ada di depan Doksu yang ternyata sudah ada sedari tadi. Ternyata uang itu diberikan kepada Doksu atas kompensasi penculikan istrinya. Doksu yang tak terima pun melaporkan kembali kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sekaligus membawa uang yang diberikan Kitai sebagai barang bukti penculikan. Setiap hari Doksu bolak-balik ke kantor polisi untuk melihat perkembangan kasus penculikan Jisoo. Namun pihak kepolisian bahkan tidak bisa berbuat banyak untuk menemukan Jisoo. Karena Doksu sudah merasa putus asa dengan pihak kepolisian, ia pun meminta bantuan temannya Chun-sik untuk menghubungi kenalannya yang sangat terkenal bisa menuntaskan segala masalah. Tapi orang tersebut hanya mau bergerak apabila ia dibayar dengan bayaran yang cukup tinggi. Dan di sini kita akan melihat sosok Doksu yang sesungguhnya, di mana Doksu pun akhirnya pergi ke tempat Mr. Hang untuk meminta seluruh uang upahnya selama ini. Setelah mendapatkan semua uangnya, Doksu bersama Chun-sik pergi menemui orang yang bisa menemukan Jisoo. Dan kita sebut saja si detektif Jang. Namun Doksu tidak begitu percaya dengan detektif swasta tersebut karena kelakuannya yang tidak meyakinkan dan malah meminta biaya tambahan atas pencarian Jisoo. Doksu pun memberikan waktu 1 hari agar si detektif bisa menemukan petunjuk penculikan Jisoo, kalau tidak kontrak mereka akan batal. Keesokan harinya, sang detektif swasta itu ternyata sudah bisa menemukan bukti-bukti siapa saja yang terlibat atas penculikan Jisoo. Mereka semua pun langsung menuju ke rumah pelaku yang diduga bersekongkol dengan Kitai. Saat sampai di sana, ternyata orang itu tak tahu apa-apa dan hanya suruhan Kitai yang membawakan uang ke restoran tempo hari dan bukan juga termasuk anak buah Kitai. Mereka pun langsung bergegas menuju sebuah tempat yang ditunjukkan oleh orang suruhan Kitai. Menurut informasinya, di sanalah ia menjual plat mobil palsu untuk Kitai. Ternyata bangunan kosong itu adalah kamuflase dari sebuah bar kecil dan juga tempat judi. Tanpa basa-basi, Doksu pun langsung masuk ke tempat tersebut dan langsung menanyakan informasi tentang penculikan istrinya. Karena mereka memang terang-terangan, tentu si pemilik tempat itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua.
Singkat cerita, akhirnya mereka pun mendapatkan informasi di mana salah satu anak buah Kitai berada. Dan di sini kita akan benar-benar mengetahui identitas dari Doksu. Chun-sik pun kemudian menceritakan bahwasanya Doksu adalah seorang mantan dari seorang gangster yang terkenal sangat brutal. Dia juga dijuluki si Banteng Hitam dan dia sangat dihormati oleh seluruh gangster pada eranya. Namun, Doksu memutuskan untuk hidup damai dan menjadi orang biasa setelah ia bertemu dan menikah dengan Jisoo. Dan karena Jisoo yang sangat ia cintai berada dalam bahaya, terpaksa Doksu pun harus kembali menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, sang detektif itu kembali menemukan petunjuk terhadap kasus penculikan. Mereka menemukan seorang pria yang dahulu juga mengalami nasib yang serupa dengan Doksu, di mana istrinya diculik oleh Kitai. Lantas pria itu pun mengatakan bahwa Kitai adalah manusia gila yang sangat terobsesi dengan perdagangan wanita untuk dijadikan penghibur di bawah kendalinya, di mana Kitai selalu menculik perempuan yang rata-rata mempunyai masalah keuangan dalam keluarga mereka. Doksu pun langsung pergi ke tempat yang tertulis di kartu nama itu. Dan ternyata benar, di sana ia menemukan salah seorang anak buah Kitai yang menabraknya tempo hari. Tanpa banyak basa-basi, Doksu pun langsung menyeret anak buah Kitai ke tempat si detektif swasta untuk menginterogasinya. Dan ketika mereka akan menyiksa anak buah Kitai, tiba-tiba Kitai pun menghubungi Doksu dan memperkenalkan dirinya dengan sangat bangga. Kitai pun menyatakan sangat terusik dengan memberontaknya Doksu. Lantas, karena kesal, Kitai pun mengajak Doksu untuk berlomba siapa yang lebih dahulu bisa membunuh dan siapa yang selamat antara anak buahnya atau istrinya. Karena tidak mau kehilangan Jisoo, mau tidak mau Doksu pun mengikuti permainan Kitai dan berhasil terlebih dahulu membunuh anak buah Kitai sebelum Jisoo yang tewas. Setelah itu, Kitai pun meminta uangnya kembali jika ia mau istrinya selamat tanpa kurang sepeser pun. Sedangkan anak buah Kitai ternyata tidak meninggal karena Doksu hanya membuatnya pingsan sementara. Lantas anak buah Kitai pun memberitahukan semuanya kepada Doksu. Namun sayang, ternyata anak buah Kitai ini tidak tahu posisi tempatnya Kitai berada, karena mereka selalu berpindah-pindah tempat agar jejak mereka tidak terungkap. Di sisi lain, kita akan melihat Jisoo yang saat ini sedang berusaha kabur dari tempat penculikan. Di sana, Jisoo bersama korban lainnya bernama Seo-hyun, dan mereka berusaha keluar melalui jendela. Saat Jisoo sudah berhasil keluar dari jendela, sayangnya saat giliran Seo-hyun, mereka malah ketahuan oleh salah satu anak buahnya. Dan akhirnya Seo-hyun pun harus tertangkap. Namun di sana, Jisoo pun berusaha kabur dari tempat tersebut dengan memberhentikan taksi yang sedang lewat. Jisoo berusaha pergi ke kantor kepolisian, namun naas tepat di depan kantor polisi, Jisoo malah harus kembali tertangkap oleh Kitai yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Sementara Doksu yang sudah sampai di tempat persembunyian Kitai tanpa basa-basi langsung menghajar dan membabat habis anak buah Kitai. Sementara Chun-sik dan si detektif swasta itu menyelamatkan para wanita-wanita yang akan dijual oleh anak buah Kitai. Doksu pun di sana terlihat sangat kelelahan. Namun tekad untuk menyelamatkan istrinya pun membuatnya mengerahkan seluruh kemampuannya dan berhasil menghabisi seluruh anak buah Kitai seorang diri. Akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menyusul mereka dan menyelamatkan para wanita yang diculik oleh Kitai di sana. Sementara itu, Doksu masih terus mencari Jisoo yang belum ditemukan. Dan tidak sengaja, Doksu pun berpapasan dengan Kitai di tengah jalan. Dan tanpa basa-basi, Doksu pun langsung mengejar Kitai hingga terjadilah kejar-kejaran yang sangat panjang di antara mereka. Karena Doksu tidak ingin Jisoo celaka,
Doksu pun menghadang mobil Kitai tepat di depannya dan mengakibatkan Doksu yang harus terperosok keluar jalan. Melihat mobil Doksu yang sudah sangat ringsek, Kitai pun menghampiri Doksu karena mengira Doksu sudah dalam keadaan sekarat. Tapi ternyata Doksu pun masih sehat walafiat dan berhasil menghajar Kitai sampai ia puas. Akhirnya Kitai pun terkapar tidak berdaya karena telah salah memilih Doksu sebagai lawannya. Dan akhirnya Doksu pun berhasil menyelamatkan Jisoo. Kitai juga berhasil diamankan oleh para polisi, sementara Doksu dianggap sebagai pahlawan karena telah membongkar bisnis perdagangan wanita. Beberapa bulan kemudian, kapal yang mengangkut kepiting Alaska investasi Doksu dan Chun-sik pun sudah mendarat di Korea. Dan ternyata investasi kepiting Alaska itu benar-benar nyata. Bahkan Doksu memiliki sebuah restoran sendiri untuk Jisoo dan dirinya. Dan film pun berakhir. Begitulah arus cerita film Unstoppable. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.